Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdih, yaghfiru liman yasha'u birahmatih wa yu'adzibu man yasha'u bi'adlih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu Allahu bi khairi manhajih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man istanna bi sunnatihi thumma amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsiyal mudznibah bi taqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Haitsu qala Allah ta'ala mukhbiran bidzalika fi kitabihil karim. Wa huwa asdaqul qailin, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama tentu kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan kita bersyukur kepada Allah menjadi jaminan buat kita terhindar dari azab dan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Sebab dalam satu hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala menyampaikan melalui lisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semakin bertambahnya usia bumi ini bukan malah semakin berkurangnya kemaksiatan dan dosa. Justru mendekati akhir zaman, dosa dan kemaksiatan ini makin merajalela. Dulu mungkin di zaman Nabi Musa, umat-umat terdahulu sebelum kita, dosa-dosa mereka sifatnya lokal. Penduduk setempat hanya mengenal satu dosa, tidak mengenal dosa di tempat yang lain. Makanya Allah Subhanahu wa taala utus Nabi Musa di Mesir. Saat itu dosa dan kesalahan mereka, kemaksiatan mereka kepada Allah, mentuhankan manusia saat itu adalah Firaun. Allah juga utus Nabi Lut di negeri Sodom. Penduduknya tidak mengenal Firaun. Penduduk negeri Sodom di zaman Nabi Lut saat itu suka satu jenis sesamanya. Berbarengan dengan kedua nabi tersebut juga Allah utus Nabi Syuaib di negeri Madian. Beda lagi dosa yang ada di negeri Madian, saat itu mereka curang dalam timbangan. Namun melihat akhir zaman seperti ini, Allah Subhanahu wa taala memandang dosa dan kemaksiatan semakin merajalela. Apa yang dikerjakan di negeri kita, sebagian orang suka laki sama laki, di belahan bumi lain sana juga sama, mereka melakukan hal yang sama. Di luar sana banyak yang melakukan timbangan curang, penipuan. Di belahan bumi yang lain juga sama, kita temukan banyak orang yang melakukan dosa yang seperti itu. Maka Allah sampaikan dalam satu hadis qudsi melalui lisan Nabi Muhammad, inni la ahammu ila ahlil ardi azaba. Aku kalau melihat manusia akhir zaman ini, rasa-rasanya ingin aku timpakan saja azab kepada mereka karena kemaksiatannya sudah begitu merajalela. Namun Allah Subhanahu wa taala menjamin dalam Al-Qur'an surat An-Nisa 147, di antara yang bisa meredam murka, di antara yang bisa mengangkat azab dan musibah dari negeri kita dan negeri umat Islam secara umum, yaitu dengan bersyukur dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma yaf'alullahu bi'azabikum. Aku sekali-kali tidak akan mendatangkan azab kepada kalian. Ini jaminan dari Allah Subhanahu wa taala langsung. In syakartum wa amantum. Selama kalian bersyukur dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Menarik jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah bicara tentang syukur, Dia tidak katakan bersyukur dengan nikmat yang sudah aku berikan,
tapi ayatnya berbunyi umum, in syakartum. Seolah-olah Allah ingin sampaikan kepada kita, bersyukurlah kepada Allah, baik ketika ia berikan nikmat maupun ketika nikmat itu ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat ini mungkin kondisi kita sulit, banyak nikmat yang Allah tidak berikan, banyak nikmat yang Allah tahan. Tapi bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi nikmat yang Allah tahan tidak diberikan, itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karenanya ada kaidah di kalangan para ulama berbunyi, salbun ni'mah ainun ni'mah. Ketika nikmat dicabut oleh Allah, ketika nikmat diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya itu juga nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita analogikan, saat kita menemukan ada seorang anak di bawah umur, di tangannya dia megang senjata tajam, maka kalau kita biarkan senjata tersebut di tangan anak tersebut, bukan malah menjadi nikmat. Namun ketika kita ambil senjata dari tangan anak tersebut, ini menjadi nikmat buat dirinya, tidak dapat melukai orang lain. Maka inilah salah satu di antara jaminan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Kita berharap mudah-mudahan kondisi sulit seperti ini bisa segera berlalu dengan kita bersyukur kepada Allah dan beriman dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan mewujudkan syukur dan iman kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan larangannya. Salawat dan salam tentu senantiasa tercurah untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat serta pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Di atas mimbar Jumat yang mulia ini khatib tidak lupa berwasiat, mari sama-sama kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyiral muslimin wa zumratal muwahhidin rahimakumullah. Hari ini sebagian saudara-saudara kita kaum muslimin yang melaksanakan ibadah haji sudah berada dan menuju ke Mina, siap-siap melaksanakan lontar jumrah dan dilanjutkan dengan melakukan tawaf ifadah sebagai bentuk penyempurnaan ibadah haji yang mereka lakukan tahun ini. Ini merupakan nikmat terbesar dari Allah buat mereka semua. Dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilayani juga dalam kondisi yang begitu mewah oleh pemerintah Saudi. Bukan hanya itu saja yang menyebabkan mereka gembira saat ini, namun dalam satu hadis ada kegembiraan yang lebih besar buat mereka. Bisa berkunjung ke rumah Allah, bisa berkunjung ke makam Rasulullah. Selesai mereka melaksanakan ibadah haji, dosa-dosa mereka akan diampuni Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dalam satu hadis Nabi kita Muhammad sampaikan, riwayatkan oleh Imam Bukhari, hadis sahih, man hajja falam yarfuth walam yafsuq. Siapa di antara umatku yang melaksanakan ibadah haji, dia tahan lisannya dari perkataan keji, dia tahan anggota tubuhnya saat melaksanakan haji dari perbuatan maksiat, raja'a min dunubihi kayaumi waladathu ummuh. Nanti selesai dia melaksanakan haji, dia akan kembali bersih dari dosa seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya. Bergembiralah mereka dengan kenikmatan yang Allah berikan saat ini, baik yang sifatnya dunia maupun yang sifatnya akhirat. Buat kita yang tidak sempat melaksanakan ibadah haji tahun ini, jangan bersedih. Karena ada kebaikan juga yang Allah berikan buat kita meskipun kita tetap di tanah air. Kita mesti bersabar jika seandainya tahun ini harusnya kita berangkat tapi tertunda. Jangan kecewa, tetap bersabar. Karena orang-orang yang bersabar pahalanya besar nanti di mata Allah Subhanahu wa taala. Dan khusus buat kita yang tidak melaksanakan ibadah haji tahun ini juga patut bersyukur. Karena kita dipertemukan Allah Subhanahu wa taala dengan tanggal 10 Zulhijjah saat ini, yang merupakan puncak kemuliaan dari 10 awal bulan Zulhijjah. 10 hari pertama bulan Zulhijjah adalah hari-hari yang mulia, puncaknya ada di akhir.
Makanya di 3 hari terakhir dia punya nama khusus. Sedangkan yang 7 awal tidak punya nama khusus. Begitu kita masuk tanggal 8 Zulhijjah punya nama spesial. Yaumut Tarwiyah. Tanggal 8 dikenal dengan hari Tarwiyah. Masuk tanggal 9 juga punya nama lain. Dia dikenal juga dengan Yaum Arafah. Hari Arafah. Sedangkan ketika masuk tanggal 10 Zulhijjah dia juga punya nama lain. Ini lebih mulia daripada yang lain-lainnya. Dia dikenal dengan Yaumul Hajjil Akbar. Hari pelaksanaan ibadah haji yang besar. Mengapa tanggal 10 Zulhijjah saat ini menjadi hari yang paling mulia dibandingkan 9 hari sebelumnya? Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari, ketika beliau mensyarah hadis Nabi Muhammad riwayat Imam Bukhari dalam kitab sahihnya, beliau katakan tanggal 10 Zulhijjah hari ini menjadi hari yang paling mulia dibandingkan hari-hari sebelumnya. Karena di tanggal 10 ini terkumpul induk ibadah yang tidak terkumpul di hari-hari yang lain. Bahkan di bulan Ramadan pun tidak bisa terkumpul induk ibadah. Hanya bisa terkumpul di tanggal 10 bulan Zulhijjah. Yang pertama kata beliau, di tanggal 10 ini kita melaksanakan sholat. Alhamdulillah, tadi pagi kita sudah laksanakan sholat Idul Adha. Dan yang kedua kata beliau, di tanggal 10 juga kita melaksanakan puasa. Walaupun bukan puasa dalam arti sebenarnya. Dia hanya menahan lapar dan haus dari sejak fajar sampai kita selesai sholat Idul Adha. Walaupun hanya menahan 1 atau 2 jam saja, pahalanya seperti kita puasa sehari penuh. 2 kebaikan dilakukan dalam 1 hari. Dan yang ketiga, di tanggal 10 ini juga kita semua melaksanakan penyembelihan hewan kurban dan melaksanakan manasikul haji, ibadah-ibadah haji. 4 ibadah induk ini terkumpul dalam 1 hari menjadi kemuliaan tersendiri untuk tanggal 10 bulan Zulhijjah. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala jika kita bisa maksimalkan, manfaatkan kesempatan yang baik ini dengan melaksanakan induk-induk ibadah ketaatan tadi yang disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menjadi kemuliaan tersendiri buat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan penyembelihan hewan kurban yang nanti kita akan laksanakan esok dan lusa itu patut menjadi kegembiraan tersendiri buat kita. Karena dalam satu hadis Rasulullah SAW sampaikan, ma'amila ibnu Adam amalan ahabbu ilallahu yauman nahri min ihraqati damin. Tidak ada amalan yang lebih Allah cintai di hari Idul Adha. Apapun itu amalannya tidak bisa menandingi daripada kita mengalirkan darah. Saudara jamaah Jumat yang dirahmati Allah mungkin punya kelebihan harta, dia beli seekor kambing di luar bulan Zulhijjah. Lalu daging tersebut disembelih dan dibagikan semuanya buat fakir miskin. Itu tidak bisa menandingi seekor kambing yang kita sembelih di hari Idul Adha. Sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW dalam riwayat Imam Bukhari. Ma'amila ibnu Adam amalan ahabbu ilallah min ihraqati damin. Bahkan di ujung hadis kata Rasulullah, kita juga patut bergembira. Wa innaha la ta'ti yaumal qiyamah biquruniha wa azlafiha. Nanti hewan yang kita sembelih hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala di hari kurban, dia akan datang kepada kita di yaumil qiyamah dengan tanduk dan kuku mereka. Padahal tanduk dan kuku tidak kita sedekahkan buat fakir miskin. Selama kita melaksanakan penyembelihan pemotongan hewan kurban, tanduk dan kukunya kita buang. Namun kata Rasulullah SAW, itu enggak akan hilang di mata Allah Subhanahu wa taala. Dia datang nanti di yaumil qiyamah untuk memberikan pertolongan kepada kita kelak nanti melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Maka kita hormati, maka kita muliakan
hewan yang nanti akan kita sembelih, hewan yang nanti akan kita kurban dengan sebaik-baiknya. Karena kalau kita menghormati hewan tersebut dengan menajamkan pisaunya dengan lembut, maka dia juga nanti akan menyambut kita dengan penuh kehormatan. Saat seperti kita menghormati, menghargai mereka ketika kita akan sembelih untuk menjadi hewan kurban. Mudah-mudahan tahun ini Allah Subhanahu wa taala terima amal ibadah kita terutama menyembelih hewan kurban, dan mudah-mudahan kita ditakdirkan Allah tiap tahun menjadi garda terdepan orang-orang yang melaksanakan ibadah sembelihan hewan kurban. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Astaghfirullah.